Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Nabi wa Rasul abada amma ba'du. Saya di sini akan menjelaskan wudu menurut 4 mazhab serta yang membatalkannya, dan rukun sah sholat menurut 4 mazhab dan yang membatalkannya. Wudu menurut 4 mazhab. Berwudu merupakan syarat sah sholat, sehingga jika Anda mengerjakan suatu sholat tetapi tidak berwudu terlebih dahulu, maka sholat yang Anda kerjakan akan sia-sia atau mubah atau tidak sah. 1. Rukun wudu. Para ulama berpendapat ketika menyebutkan rukun wudu, ada yang menyebutkan 4 saja sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Quran, namun ada juga yang menambahinya dengan berdasarkan dalil dari sunnah. 4 rukun. Menurut Al-Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wudu itu hanya ada 4 sebagaimana yang disebutkan dalam nas Quran. 7 rukun. Menurut Al-Malikiyah menambahkan dengan keharusan niat atau menggosok anggota wudu, sebab menurut beliau sekedar mengguyur anggota wudu dengan air masih belum bermakna mencuci atau membasuh. Juga beliau menambahkan kewajiban mualat. 6 rukun. Menurut Asy-Syafi'iyah menambahinya dengan niat dan tertib, yaitu kewajiban untuk melakukannya pembasuhan dan usapan dengan urut, tidak boleh terbolak-balik. Istilah yang beliau digunakan adalah harus tertib. 7 rukun. Menurut Al-Hanabilah mengatakan bahwa harus niat, tertib dan mualat yang kesinambungan, maka tidak boleh terjadi jeda antara satu anggota dengan anggota yang lain sampai membuatnya kering dan basahnya air bekas wudu. 1. Niat wudu adalah ketetapan di dalam hati seorang untuk melakukan serangkaian ritual yang bernama wudu. 2. Membasuh wajah. Para ulama menetapkan bahwa batasan wajah seorang itu adalah tempat tumbuhnya rambut hingga ke dagu, dari batas telinga kanan hingga batas telinga kiri. 3. Membasuh kedua tangan hingga siku. Secara jelas disebutkan tentang keharusan membasuh tangan hingga ke siku, dan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bahwa siku harus ikut dibasahi. 4. Mengusap kepala. Yang dimaksud dengan mengusap adalah meraba atau menjalankan tangan ke bagian yang usap dengan membasahi tangan sebelumnya dengan air. Al-Malikiyah dan Al-Hanafiyah mengatakan bahwa yang diwajib diusap pada bagian kepala adalah seluruh bagian kepala. Bahkan Al-Hanabilah mewajibkan untuk membasuh juga kedua telinga, baik belakang maupun depannya. 5. Mencuci kaki hingga mata kaki. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan hingga mata kaki adalah membasahi mata kakinya itu juga. 6. Tertib. Yang dimaksud dengan tertib adalah mensucikan anggota wudu secara berurutan dari yang awal hingga yang akhir. Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah tidak merupakan bagian dari fardu wudu, melainkan hanya sunnah muqaddah. Kan halnya urutan disebutkan di dalam Al-Quran, bagi mereka tidaklah mensyaratkan kewajiban urutan. 7. Al-mualat atau tidak terputus. Maksudnya adalah tidak adanya jeda yang lama ketika berpindah dari membasuh satu anggota wudu ke anggota wudu yang lainnya. Adlak. Yang dimaksud dengan aldak yang mengosokkan tangan ke atas anggota wudu setelah dibasahi dengan air dan sebelumnya sempat kering. B. Hal-hal yang membatalkan wudu. Ada 6 perkara. 1. Keluarnya sesuatu lewat 2 lubang kubul atau dubur. Menurut Al-Malikiyah, keluar sesuatu yang tidak lazim seperti batu, darah, atau nanah tidak membatalkan wudu jika sesuatu tersebut terbentuk di dalam usus, bukan karena menelan batu. 2. Tidur yang bukan dalam posisi tamakum di atas bumi atau tidak memungkinkan keluar sesuatu dari dubur. 3. Hilang akal karena mabuk, tidur, atau sakit. 4. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. 5. Menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. 6. Keluarnya sesuatu dari badan. Catatan, mereka sepakat bahwa murtad menyebabkan bantalnya wudu kecuali Al-Hanafiyah. B. Rukun sholat agama Islam menurut 4 mazhab. Sholat adalah ibadah kepada Allah yang terdiri dari perkataan dengan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Namun sebelum Anda melaksanakan sholat, perlu juga mengetahui rukun dalam sholat. Rukun sholat sendiri merupakan perkataan dan perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun tidak ada, maka sholat tidak sah. Berikut urutan rukun sholat menurut pandangan 4 mazhab yang bisa menjadi acuan umat muslim, seperti dikutip dari Majelis Mathalul Anwar diantaranya. 1. Menurut mazhab Hanafi, rukun sholat ada 6. 1. Takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku,
atau sunnah membaca tasbih, sujud, dan duduk di antara dua sujud. 2. Menurut mazhab Maliki, rukun sholat ada 13. Niat takbiratul ihram, berdiri membaca Al-Fatihah, ruku setelah membaca tasbih, i'tidal bangun dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salat Nabi, salam, dan tertib. Menurut mazhab Syafi'i, rukun salat ada 13. Niat takbiratul ihram, berdiri membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal bangun dari ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salat Nabi, salam, tertib. 4. Menurut mazhab Hambali, rukun salat ada 13. Takbiratul ihram, berdiri membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal bangun dari ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salat Nabi, salam, tertib, tumanina. Yang membatalkan salat menurut 4 mazhab. Mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i ada beberapa hal yang membatalkan sholat, yaitu karena hadas yang mewajibkan wudu atau mandi, berbicara secara sengaja, menangis, berintih dalam sebagian keadaan, banyak bergerak, ragu-ragu dalam niat, bimbang dalam membatalkan sholat, tetap meneruskannya. 8. Menukar niat atau sholat fardu dengan sholat fardu yang lain. 9. Terbuka aurat sedangkan dia mampu menutupnya. 10. Tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian. B. Mazhab Maliki. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Maliki yaitu meninggalkan sholat salah satu rukun dengan sengaja, menambah rukun dengan sengaja. 3. Menambah tasyahud bukan pada tempatnya. 4. Tertawa terbahak-bahak. 5. Makan dan minum dengan sengaja. 6. Berbicara dengan sengaja. 7. Meniup dengan mulut secara sengaja. 8. Muntah dengan sengaja. C. Mazhab Hambali. Yang membatalkan sholat menurut mazhab Hambali itu banyak bergerak, karena najis yang tidak dimaafkan, membelakangi kiblat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudu. 5. Sengaja membuka aurat. 6. Bersandar dengan kuat tanpa alasan, menambah rukun dengan sengaja. 8. Mendahulukan sebagian rukun dengan rukun yang lainnya dengan sengaja. 9. Keliru dalam pembacaan yang berubah arti dan bacaan tersebut. 10. Berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu. D. Mazhab Hanafi. 1. Berbicara dengan sengaja lupa tidak tahu hukumnya atau karena keliru. 2. Membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. 3. Banyak bergerak. 4. Melingkarkan dada dari kiblat. 5. Makan dan minum. Dan 6. Berdehem tanpa alasan. 7. Menggerutu. 8. Merintih, mengadu, menangis dengan suara keras. 9. Membalas ucapan orang yang bersih. 10. Matahari tergelincir ketika sedang mengerjakan sholat id. Itulah syarat sah wudu dan syarat sah sholat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.